Malam ini mendapat amanah dari kawan untuk melihat kondisi anggreknya yang diantar tadi sore. Kenapa kok belum berbunga? Secara fisik plannya masih bagus, batangnya masih hijau, walaupun ada beberapa daun yang di ujungnya gosong, tapi secara utuh batangnya masih bagus. Tetapi ketika saya bongkar, memang untuk perakarannya sudah tidak sehat. Satu diantaranya bekas media tanam yang pertama kali, yaitu sabut kelapa. Mungkin ini waktu masih bibit dulu, itu ternyata sudah tidak bagus. Aromanya sudah menunjukkan ya seperti kayu yang sudah lapuk gitu, baunya khas. Nah, ini menyebabkan akar-akar lama sudah menunjukkan ketidaksehatannya, yaitu sudah berwarna coklat. Kayaknya sudah nggak aktif lagi beberapa akar lama, dan aromanya benar kerasa menyengat. Terus kemudian untuk beberapa akar dari plant yang baru ini masih lumayan seger, masih ada yang hijau gitu, tapi masih banyak yang harus dipotong nih, terutama yang ini plant yang tidak segar, bukan akar yang tidak segar, sudah nggak aktif lagi. Nah, ini kita upayakan ini plant yang lama ini udah nggak hidup lagi, nih udah mati, nanti dipotong supaya udah kempes kan, supaya nanti bersih dari akar-akar yang sudah nggak aktif sama batang yang sudah nggak aktif juga. Kita masih akan mempertahankan 2 plant yang masih segar ini, masih ada 3 plant, 3 batang maksudnya. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan bongkar media. Awalnya adalah ada sabut kelapa yang akan kita bersihkan, kemudian sudah diselipi dengan cacahan pakis, dan satu lagi arang ya. Nah, ini akan kita bersihkan, kita buang akar yang sudah tidak aktif, dan kita pertahankan akar yang masih bagus. Nanti habis ini kita sudah siapkan antrakol untuk membunuh penyakit yang menyertai plant ini, terutama akibat busuk pada media awalnya. Setelah itu kita rendam, nanti kita akan tambahi dengan vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan akar. Oke, bismillah, kita awali proses pemotongannya. Bismillah, kita awali mulai pemotongan beberapa akar yang sudah tidak bagus. Yang sudah hitam
tidak aktif. Akar yang terutama kena media awal, yaitu sepot kelapa, aromanya benar-benar tidak bisa ditipu. Baunya itu loh menyengat sekali. Ini akar-akar yang sudah menghitam ini kita potong aja. Dan kita pertahankan akar-akar yang masih hijau. Nanti kalau kita potong, kita bersihkan akar yang lama ini, diharapkan nanti akan segera tumbuh akar baru yang sehat. Kalau ini dibiarkan, akar yang sudah tidak kepakai ini, sudah tidak efektif ini, nanti dia akan menimbulkan busuk akar, nanti akan menjalar ke batang, akhirnya plant tidak bisa dipertahankan lagi. Nih, kita hilangkan akar-akar yang hitam yang tidak aktif. Kalau yang masih aktif, masih nampak kehijauan atau masih segar, itu bisa dipertahankan. Kita potong ujungnya aja, nggak apa-apa nih, yang hitam-hitam. Aromanya ya yang jelas tidak bisa ditipu, bahwa aroma media yang sudah asam itu ya seperti apa, kayu yang sudah lapuk itu. Coba bayangkan baunya seperti itu. Nah, itu sudah layak untuk diganti. Makanya secara berkala emang seharusnya kita perhatikan ya kondisi media tanam seperti itu. Oke, kita bersihkan benar-benar bersih ya dari media lama sebelum kita rendam pada larutan fungisida. Boleh dari merek apa saja. Nah, ini yang sudah busuk juga ini kita potong, jangan sampai nanti menimbulkan busuk batang. Dalam yang bersih. Berikutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemberian fungisida. Nah, seperti ini sahabat sekalian penampakan plant dendro yang tadi kita bersihkan akarnya. Sengaja kami masih sisakan akar-akar yang masih lumayan bagus. Dan jangan lupa ujung batang ini juga boleh dipotong supaya tidak menjalar ke bagian yang lain. Oke, sekarang kita larutkan ke dalam kita basuhkan ke dalam larutan fungisida. Boleh pakai merek apa saja. Kalau saya sementara ini pakai Antrakol. Saya larutkan dengan takaran yang menghasilkan agak kental, tidak cair. Kita masukkan di sini.
upayakan agar batang dan akarnya tadi tercelup ke dalam larutan antrakol. Dan kita bisa rendam sementara waktu, paling tidak ya 15-30 menit berani, agar dia terhindar dari jamur yang mungkin dari media yang lama sudah mulai tumbuh sehingga menyebabkan lapuk dari media tadi. Oke, kita tinggal sebentar, 15-30 menit. Oke sahabat, yang tadi sempat daun yang kita potong itu bisa kita olesi dengan betadine ya, agar luka potongan tadi lekas mengering. Selain betadine bisa juga dengan menggunakan bubuk. Kita ratakan dulu, nah gitu ya, semua daun yang tadi kita potong untuk menghindari busuk daun. Itu kita bisa olesi dengan betadine, atau kalau nggak ada bisa bubuk kayu manis, bisa dicari di toko-toko makanan. Nah itu ya, biarkan dia kering, kita diamkan dulu. Seperti yang saya bilang tadi sahabat, setelah direndam pakai larutan antrakol, kemudian kita rendam pada larutan B1. Perbandingannya rata-rata kalau orang pakai itu 1 liter air dengan 1 ml B1, dikit aja, kira-kira aja ya, cukupnya. Kemudian plant kita rendam, plant tadi kita rendam ke dalam air larutan B1. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar yang baru, karena B1 itu mengandung seperti yang saya utarakan di depan tadi. Setelah direndam pada larutan fungisida, maka dilanjutkan dengan perendaman di larutan B1. Biasanya kebanyakan orang menggunakan merek Leonox Start, produksi Indonesia. Perbandingannya biasanya menggunakan 1 ml dicampur dengan 1 liter air, direndam beberapa waktu saja untuk merangsang pertumbuhan akar yang tadi sudah banyak kita potong karena akarnya sudah tidak aktif lagi. Sambil menunggu selesai perendaman, ini tadi adalah pot yang digunakan sebagai tempat media tanam anggrek yang baru datang tadi, yang dibawa oleh Bu Guru ya. Teman saya itu seorang guru ya, guru yang baru menyukai anggrek. Nah kebetulan ini media pot awalnya akan kita ganti ya, menggunakan pot baru yang niatnya kata Bu Guru tadi mau digantung, maka saya carikan pot yang memang disetting untuk digantung. Kemudian banyaknya lubang-lubang ini hasil dari percetakan. Kenapa dibahas seperti ini ya, karena memang kebutuhan aerasinya ya, untuk perangin-anginannya, untuk akar harus banyak juga supaya bisa pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Kalau yang pot lama tadi dari pemiliknya sudah bagus, sudah diberikan lubang untuk aerasi akarnya. Tapi yang baru ini
dan diameternya ini lebih lebar dibandingkan yang tadi 14 cm, yang ini 15 cm. Hal yang harus diperhatikan ketika menanam, usahakan agar plant yang ditanam itu tidak mengalami goyang. Kenapa? Karena kalau cara menanam kita salah, maka akarnya akan sulit untuk tumbuh baik karena dia akan terlalu bergoyang. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kita pasang ya kawat penyangga. Kemudian plantnya nanti kita talikan di sini, cari batang yang paling besar supaya siapa tahu nanti kalau ada tunas yang tumbuh tidak terganggu pertumbuhannya. Kita tanam tali di sini. Nah, kemudian nanti sisa bawahnya itu tinggal kita tambah dengan arang atau media apapun. Karena prinsipnya sebenarnya menanam anggrek itu tidak ditimbun, melainkan hanya sistem nangkring di atas media. Nanti ketika tumbuh akar akan menjalar kepada media tanam itu. Jadi tidak ditimbun, melainkan hanya sekedar nangkring, bahasa Jawanya, di atas media tanam. Ya, itu yang harus diperhatikan supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Ya, selain dilubangi di bawahnya, bagian bawahnya, sistem tanamnya juga harus sistem nangkring, tidak ditimbun. Demikian sahabat sekalian, tutorial singkat mengenai penggantian media tanam yang sudah asam agar pertumbuhan plant akan lebih baik lagi. Terima kasih, mohon saran dan kritiknya, mohon like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.